الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kaji hadis ke-17 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, "Idza kuntum thalathatan fis safari fa'ammiru ahadakum." Jika kamu bertiga di dalam perjalanan atau safar, maka angkatlah seorang untuk menjadi amir atau pemimpin. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Imam Al-Ghazali memasukkannya di dalam kitab adab-adab safar atau adab-adab perjalanan. Kenapa mesti diangkat seorang pemimpin? Agar perjalanan itu diberkahi oleh Allah. Dan tentunya pemimpin yang diangkat hendaknya yang lebih paham atau yang lebih berilmu di antara mereka tentang perjalanannya dan lain sebagainya. Nah, para sahabat di zaman lalu juga melakukan hal yang sama, yaitu mereka bepergian dan mengangkat seorang pemimpin. Nah, dan yang diangkat itu adalah yang terbaik di antara mereka. Lalu dalam hal ini kita bahas sebenarnya apa sebab-sebab dari safar itu. Sebenarnya ada beberapa hal sebagaimana yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Yang pertama, sebab safar itu adalah menuntut ilmu. Nah, inilah sebab yang terbaik di dalam kita melakukan perjalanan. Yang kedua, tujuan beribadah, seperti kita melakukan perjalanan untuk mengerjakan haji. Nah, itu sudah dilakukan dengan mengangkat pemimpin. Makanya di dalam ibadah haji ada ketua rombongannya, ada ketua regunya dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah dalam rangka mengamalkan hadis tersebut. Nah, jangankan yang banyak orangnya seperti pergi haji sampai berpuluh orang bahkan beratus orang, 3 orang saja kita di dalam perjalanan dianjurkan, disunnahkan untuk mengangkat seorang pemimpin, karena itu adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adalah safar yang ketiga, melarikan diri dari sesuatu sebab yang mengganggu agamanya. Jika di daerah itu terganggu agama kita dan kita sulit untuk melakukan perlawanan, boleh kita melakukan perjalanan atau safar, seperti perintah Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, karena ketika itu umat Islam belum kuat. Begitulah halnya jika seandainya hari ini terjadi dengan kita, kita boleh berpindah dari kampung kita, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah lari jauh dari sesuatu yang merusak badan atau wabah penyakit. Jadi boleh kita safar secara hukum fikihnya menghindar dari wabah penyakit dari tempat itu ke tempat yang lainnya, boleh-boleh saja ya. Nah, lalu yang terpenting adalah adab-adab di dalam safar itu. Setidaknya ada lebih kurang 10 adab disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah sebelum berangkat safar kita mengembalikan hak orang yang mungkin terambil atau membayar hutang dan meninggalkan nafkah untuk keluarga yang kita tinggalkan. Nah, ini juga kaum muslimin juga kebanyakan mengamalkannya. Biasanya jika ingin pergi haji, mereka meminta izin dan meninggalkan belanja untuk keluarga. Yang terpenting adalah membayar hutang. Itu adab yang pertama. Yang kedua, memilih teman, jangan sendiri, dan pilihlah jalan yang terbaik. Jika ada 2 jalur untuk suatu tujuan, maka pilih yang terbaik, dan hendaklah kita bepergian atau safar dengan teman kita. Yang ketiga,
berpamitan dengan teman atau keluarga yang kita tinggalkan. Nah, ini juga sering kita lakukan jika melakukan ibadah haji. Lagi-lagi sering kepada perjalanan untuk ibadah haji, karena untuk safar yang seperti biasanya kita jarang melakukan adab-adab yang seperti ini ya. Kemudian sholat istikharah. Jadi sebelum safar hendaknya kita melakukan sholat istikharah. Yang berikutnya adalah baca doa keluar rumah. Nah, jadi sebelum safar kita baca doa keluar rumah yang kita hafal. Kemudian berangkat pagi, yaitu pada hari Kamis. Karena apa? Karena banyak sekali keterangan bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan safar itu pagi hari dan pada hari Kamis. Nah, bagus sekali jika kita hendak bersafar, kita ikut apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu berangkat pada pagi hari, hari Kamis. Bukan berarti hari lainnya tidak boleh, tapi dari keterangan hadis yang menjelaskan tentang bepergiannya Rasulullah, beliau selalu melakukannya di pagi hari dan tentunya pada hari Kamis. Selanjutnya tidak berhenti sampai panasnya siang. Nah, ini merupakan sunnah juga. Jadi kita berangkat pagi, tidak berhenti sampai siang, nanti baru kita berhenti istirahat, sholat dan sebagainya, di antara sunnah. Kemudian tidak memisahkan diri dari kafilah atau rombongan. Jika kita berangkatnya beberapa rombongan, kita tidak memisahkan diri. Misalnya ada 2-3 mobil, kita ikuti rombongan. Jangan kita karena terlalu mahir menyupir mobil, akhirnya kita kencang terlalu duluan. Nah, yang kencang atau yang biasa menyupir mobil menunggu temannya yang di belakang agar tidak tertinggal dari rombongan. Kemudian ada rasa kasih terhadap hewan tunggangan. Nah, kalau sekarang kan kita tidak memakai hewan tunggangan. Artinya apa? Kita periksa kendaraan kita. Jadi ada masa untuk berhenti untuk mengistirahatkan kendaraan kita, dalam artian agar mungkin mesinnya tidak terlalu panas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya membawa perlengkapan yang sesuai lah. Kalau dahulu mungkin para sahabat membawa cermin, jarum dan sebagainya yang sebenarnya mungkin digunakan untuk menjahit pakaian yang koyak. Kalau sekarang kita sesuaikan dengan keperluan kita. Kalau memang memerlukan bawa bontot makanan nasi, ya kita bawa apa-apa saja yang sesuai dengan keperluan. Dan yang terakhir, adab-adabnya kita bertakbir ketika jalanan menanjak. Jadi ketika jalan itu menanjak, kita bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bertasbih ketika jalanan menurun. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itulah diantara adab-adab safar yang insya Allah jika kita lakukan, Allah beri keberkatan di dalam safar kita, dan kita mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Karena sunnah baginda Nabi tidak hanya dalam hal ibadah seperti sholat, zikir dan sebagainya. Hal seperti ini juga ada adabnya dan ada sunnah di situ. Dan jayalah orang yang mengikuti sunnah. Akhirnya sebelum kita tutup pertemuan hari ini, karena kebetulan hari ini Isnin tanggal 30 November 2020 bertepatan dengan hari lahirnya Jam'iyatul Wasliyah, maka saya mengucapkan selamat hari lahir kepada Al-Jam'iyatul Wasliyah yang sudah berumur 90 tahun. Semoga selalu jaya, yaitu jayalah al-wasliyah zaman bersamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.